selanjutnya kita akan panggilkan Ibu Salma yang akan menyampaikan bagaimana ekoenzim menjadi terapi pendukung dalam hidup harmonis bersama COVID-19. Silakan Ibu Salma. Baik, terima kasih Bu Yana. Selamat malam, ya salam sehat untuk kita semua. Baik, langsung aja ya, menghemat waktu supaya nanti kita punya lebih banyak waktu untuk sharing ya. Oke, nah, kita malam ini mengambil tema harmonis bersama COVID. Jadi tentu ya teman-teman ya yang mungkin yang masih sehat sih bisa mengatakan ya bisa aja harmonis. Tapi bagi yang mengalaminya mungkin dia akan ngomong ya kamu ngomong enak aja, coba kamu rasain. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya harmonis ini sejalan dengan apa yang kita lakukan selama ini lewat ekoenzim. Jadi pada prinsipnya ekoenzim mengajarkan kita dari alam kembali ke alam. Jadi di sini kita tidak mengajarkan bagaimana membunuh COVID. Nah, jadi hilangkan satu pikiran seperti itu. Jadi ekoenzim sama sekali tidak bisa untuk membunuh, dan dia memang bukan untuk membunuh. Justru mengajarkan kita bagaimana kita bisa hidup selaras, bisa hidup bersama, kita bisa memandang bagaimana COVID-19 ini seperti penyakit-penyakit lainnya, mungkin seperti kita terkena flu, batuk, kita terkena demam. Kita berusaha membuat hati kita bisa di dalam kondisi seperti demikian. Ya. Nah, tentu sekarang kita tidak memungkiri seluruh dunia semuanya ya. Jadi tidak ada yang tidak panik karena sudah hampir 2 tahun pandemi ini berlanjut terus, dan virus corona ini juga terus memutasi dirinya. Jadi sebuah negara, kita ambil contoh negara Cina, setelah mereda, lalu muncul lagi, mereda, muncul lagi. Jadi kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Nah, di tengah panik seperti itu, jadi tentu ya kita semua juga jelas sekali ya apa yang pertama kita lakukan ketika kita bepergian. Jadi di saat awal-awal pandemi, hand sanitizer itu menjadi barang yang sangat berharga sekali. Semahal apapun itu diburu orang, semahal apapun diborong habis. Jadi sangat fantastis, luar biasa ya. Masker, hand sanitizer, dan segala jenis desinfektan itu habis semua. Tidak peduli harganya berapa kali lipat, orang sudah tidak memikir uang, tapi dia memikir nyawa. Tapi kita tidak tahu, kita tidak memikir lebih jauh apakah benar ya menggunakan hand sanitizer atau menggunakan antiseptik atau menggunakan desinfektan itu benar-benar bisa membunuh virus tersebut, atau jangan-jangan sebelum virusnya mati kita duluan yang pergi ya. Jadi ini sekilas mari kita lihat ya. Sebenarnya hand sanitizer itu ya hampir mirip dengan desinfektan. Jadi kalau kita melihat kandungan utamanya di dalamnya itu semua ya zat-zat kimia yang sifatnya hampir sama dengan desinfektan. Dia juga mudah terbakar, lalu mudah mengiritasi kulit, mata, dan mengganggu pernapasan. Bahkan sebagian dari kandungan dari zat-zat kimia tersebut bersifat karsinogenik ya. Jadi adalah zat pemicu kanker. Jadi kalau sehari misalnya, kita ambil contoh ya, jadi saya suatu hari, saya keluar, saya ke bank, saat saya di luar, saya diminta mencuci tangan, sudah menggunakan sabun, itu sudah antiseptik. Lalu ketika masuk ke pintu bank, di sana disediakan hand sanitizer. Lalu dibilang, ibu, tolong pakai hand sanitizer-nya.
Bayangkan dalam berapa langkah saya sudah menggunakan berapa banyak zat kimia, itu baru satu tempat. Kalau satu hari saya bepergian ke banyak tempat, jadi bisa dihitung dalam sehari berapa banyak zat kimia yang saya masukkan ke tubuh saya. Itu baru hand sanitizer. Belum ya, ada tempat-tempat tertentu kita bahkan diwajibkan untuk disemprot desinfektan. Itu di awal-awal COVID melanda, kita mau tak mau ya harus mengikuti aturan atau pilihan lain, kalau tak mau disemprot jangan bepergian. Nah, ini yang saya alami ya di awal-awal COVID. Nah, ini desinfektan. Jadi ketika ya masyarakat berbondong-bondong melakukan ya aksi borong desinfektan ini, akhirnya banyak pihak yang tidak kebagian. Lalu bermunculanlah berbagai cara untuk membuat desinfektan sendiri. Jadi kita lihat kandungan desinfektan ini ya di dalamnya. Jadi kalau kita ngomong jujur, di dalamnya itu semua sangat mengerikan sekali. Ya, kaporit, kita tahu sendiri kaporit itu seperti apa. Lalu Baiklin, pemutih pakaian, pembersih lantai, karbol, wipol dan segala macam. Ya, jadi ini kita lihat ada ini ya 18 ini ya, 18 merek ini direkomendasikan bisa untuk bahan pembuatan desinfektan. Saya yakin kita di sini sudah sangat akrab bersahabat dengan benda-benda ini. Jadi ketika sebelum pandemi datang, kita dengan akal yang masih waras, tidak panik, kita tahu dengan jelas bahan-bahan ini sangat berbahaya. Bahkan ketika kita mau ya menggunakan salah satu bahan ini mungkin untuk membersihkan kamar mandi, ya kita lebih cenderung menggunakan sarung tangan. Kenapa demikian? Karena kita tahu itu tidak baik untuk kulit. Nah, tapi di masa pandemi ini akal logis kita itu sudah hilang karena paniknya kita lalu ya dengan membabi buta menggunakan desinfektan kimia ini, walaupun kita tahu jelas itu tidak baik untuk tubuh kita. Nah, ini ya, jadi ini yang awal-awal dilakukan, lalu mulai dihentikan ketika WHO mengatakan penyemprotan ke tubuh itu tidak efektif sama sekali untuk membunuh virus COVID, bahkan sebaliknya akan membahayakan tubuh. Ya, kalau sebelumnya kita sehari bisa berkali-kali ya, kemanapun kita pergi, masuk ke tempat-tempat umum seperti mal, bank, dan tempat-tempat umum lainnya, kita pasti harus melalui prosedur disemprot. Nah, jadi ini adalah hasil penelitian ya dari sekilas tentang penggunaan hand sanitizer juga termasuk antiseptik dan desinfektan ya yang kimiawi. Jadi dari hasil penelitian ya dari Badan Pangan Amerika menghasilkan bahwa semakin banyak ya kita menggunakan desinfektan kimiawi tersebut ya termasuk hand sanitizer ini, maka bakteri akan semakin kebal. Ya. Yang lebih bahayanya lagi, ya antibiotik itu nanti kita kalau makan antibiotik kita itu sudah tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena semakin banyak zat kimia yang terpapar di tubuh kita, maka bakteri-bakteri ini akan semakin ya mengubah dirinya menjadi lebih kebal. Yang kedua, efek negatifnya yaitu karena saat menggunakan zat-zat kimia tersebut ya, jadi mikroba yang mati itu bukan hanya mikroba jahat, mikroba patogen, tapi mikroba baik di tubuh kita juga ikut mati. Secara otomatis daya tahan tubuh kita akan mulai menurun. Jadi salah satu efek samping dari penggunaan hand sanitizer secara berlebihan yaitu sistem imun kita juga akan terpengaruh, akan menurun. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan ya di Amerika sana tahun 90. Jadi
mereka melakukan penelitian terhadap virus dengan materi genetiknya RNA. Jadi kita tahu RNA ini adalah materi genetiknya virus COVID-19. Jadi dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa virus-virus dengan materi genetik RNA ini bermutasi ketika bersentuhan dengan zat kimia pemicu. Yaitu tadi yang zat-zat kimia yang kita gunakan saat awal-awal COVID melanda. Bahkan mungkin sekarang masih banyak yang menggunakan desinfektan kimia tersebut. Lalu dari hasil tersebut ya diambil ya satu hasil, yaitu virus itu dapat mati jika terkena bahan kimia. Akan tetapi harus diingat ya, virus yang bertahan hidup, jadi tidak semuanya mati. Yang bertahan hidup dia akan memperoleh kemampuan bermutasi yang lebih ganas. Nah, inilah yang sekarang sedang terjadi ya. Jadi bagaimana virus COVID ini terus bermutasi. Nah, ini adalah kesimpulan dari penelitian yang panjang tersebut. Yang pertama dikatakan virus RNA ya, virus RNA itu akan mengalami kenaikan frekuensi mutasi materi genetik virus jika bersentuhan ya dengan zat-zat kimia baik sebagai obat konvensional dan desinfektan kimia. Yang kedua ya, antibodi kita akan kehilangan fungsi kerjanya karena virus bermutasi. Nah, yang ketiga, frekuensi bermutasinya virus RNA itu akan bergantung terhadap jumlah konsentrasi bahan zat kimia yang terpapar tersebut ya dari virus. Ya, jadi ini adalah satu kesimpulan di sini, COVID-19 itu adalah COVID virus RNA. Jadi kalau virus RNA ya di COVID-19 ini kita perlakukan sama dengan hasil penelitian dari mereka ini, makanya hasilnya juga akan tetap ya seperti sekarang ini, dia akan terus bermutasi. Jadi satu-satunya ya cara yang efektif bagi kita saat ini ya bukan tidak berusaha, para ilmuwan juga terus berusaha. Dan apa yang kita gunakan selama ini juga semua ajang uji coba semua ya. Desinfektan yang kita gunakan besar-besaran itu juga belum tentu membunuh virus COVID. Kalau bisa membunuh harusnya dari awal-awal kemarin sudah berhasil. Tapi sampai sekarang buktinya virus itu tetap terus ya berlanjut, bahkan menjadi lebih ganas. Nah, mari kita lihat bagaimana peran ekoenzim ya sebagai terapi penunjang. Jadi perlu diingat, ekoenzim bukan untuk membunuh virus. Hilangkan kata membunuh di hati kita. Karena setiap kita memikirkan kata membunuh, otomatis niat kita, ya apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita itu hanya untuk membunuh. Semakin banyak efek negatifnya akan timbul pada diri kita. Ya, jadi kita ubah cara pandang kita hidup berdampingan dengan COVID, kita menggunakan cara yang alami ya untuk merawat diri kita. Jadi bukan membunuh virus, tapi merawat diri kita agar lebih sehat. Nah, tadi hand sanitizer yang saya bilang tadi, kita bisa mengganti ya hand sanitizer itu dengan yang alami. Jadi pengalaman saya, jadi ketika saya kemana-mana saya selalu bawa satu botol kecil ini ya. Jadi ketika kita masuk ke pintu, mungkin sebuah bank yang mewajibkan harus menggunakan hand sanitizer yang disediakan, saya selalu menjawab, Pak, saya sudah bawa sendiri. Lalu saya keluarkan dari tas, saya semprot tangan saya. Jadi secara otomatis setiap kali ya wajib menggunakan hand sanitizer, saya sudah meminimalisir memasukkan zat kimia ke tubuh saya. Jadi hand sanitizer ini kita bisa buat sendiri dengan ekoenzim ya. Dengan takaran 1:400. Jadi sebenarnya ya hand sanitizer ini kalau saya sarankan kita buat
tidak perlu banyak-banyak. Kira-kira sehari kita cukup pakai habis itu lebih bagus. Jadi usahakan ya, gunakan air yang sudah disaring, air bersih. Karena kalau air kita misalnya langsung dari keran, jadi air tersebut nanti ketika dicampur dengan ekoenzim ini, maka ekoenzim ini melakukan fungsi yang lainnya lagi. Dia bisa menjernihkan, bisa mengendapkan kotoran-kotoran di air yang kita gunakan. Makanya hand sanitizer kita itu gampang berubah warna dan berubah baunya. Nah, terus kalau punya ya, ini cuma kalau punya, gunakan usia EE yang lebih tua. Jadi dari pengalaman saya mencoba berbagai usia EE, semakin tua usia EE yang kita gunakan, maka hand sanitizer kita yang kita larutkan tadi, dia akan lebih awet. Dan baunya lebih lama baru berubah ya. Tapi kalau tidak punya, tidak masalah. Trik yang berikutnya kita gunakan. Jadi gunakan untuk 1 hari. Setiap hari pakai, kalau bersisa gunakan untuk yang lain, siram ke got, siram ke saluran, siram kemana. Jadi tidak terbuang sia-sia. Lalu, nah ini ya, untuk penyemprotan udara. Jadi kita menggunakan takaran 1:1000. Gunakan air bersih, jadi juga sama, usahakan ya, setiap kali membuat ini 1 hari usahakan habis ya, airnya habis. Kalau bersisa sekalipun manfaatkan untuk yang lain, banyak manfaatnya, jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi khusus untuk penyemprotan ya, untuk ruangan yang isoman ya, atau yang di rumah tersebut ada yang terpapar COVID, kita gunakan takaran 1:400. Jadi takaran untuk desinfektan, untuk hand sanitizer tadi. Nah, Pak, usahakan di dalam ruangan ya, di dalam ruangan, mau di kamar, mau di ruang tamu, dimanapun di ruang atau di kantor, usahakan selalu pasang alat ini. Saya dari tadi menunjukkan berbagai macam gambar, tapi saya tidak disponsori ya, jadi saya tidak mengiklankan sebuah merek tertentu, hanya menunjukkan gambarnya. Dan kalau teman-teman ingin membeli ya, cari yang bentuknya itu seperti ini. Kenapa? Karena lebih awet. Saya sudah coba berbagai bentuk ya. Akhirnya tidak bertahan lama, terpaksa ganti baru terus. Tapi sejak pakai yang model seperti ini lumayan bertahan sampai sekarang, udah berbulan-bulan tetap oke ya. Nah, tapi saya tidak disponsori ya, harus diingat, saya tidak disponsori oleh diffuser ini. Nah, untuk diffuser usahakan gunakan takaran 1:1000. Kalau lebih bagus ya nyalakan terus ya di ruangan, dia akan membersihkan udara tanpa kita repot-repot terus menyemprotkan, terutama bagi yang lagi isoman. Jadi perlu sekali kamar-kamarnya, ruangan-ruangan di rumah tersebut kita pasang alat ini. Nah, masker. Jadi untuk masker, kita sebelum menggunakan ada baiknya spray dulu masker tersebut dengan larutan EE 1:400, baik ke sisi luarnya maupun ke sisi dalamnya. Nah, untuk larutan EE ya, desinfektan EE yang kita semprot ke masker ini, dia tidak akan merembes, tidak akan tembus ya. Jadi masih aman karena dia alami. Tapi jangan pakai siram ya, saya bilang spray bukan disiram. Dan manfaat lain ya, karena kita setiap hari menggunakan masker ini, bernafas saja kadang sudah sangat susah sekali. Sudah lelah ya, hampir 2 tahun harus selalu bermasker jika keluar. Ketika kita menyemprotkan larutan EE ini ke bagian dalam masker, saat kita menggunakan ada rasa yang berbeda, jadi kita bernafas jadi lebih lega, jadi lebih mudah. Ketika masker ini sudah mulai kering ya larutan EE-nya, kita akan merasakan bedanya, akan lebih sulit bernafas. Ini sudah saya lakukan ya, sudah sekian lama, dan inilah pengalaman pribadi saya. Lalu
ini sangat efektif ya. Jadi saya beberapa waktu ini banyak membantu teman-teman yang sedang isoman ya. Rata-rata yang terakhir ini rata-rata karena yang kena COVID-1 akhirnya satu rumah semua kena, jadi satu klaster semua ya. Bahkan belakangan ini jauh lebih menyedihkan lagi ya. Yang kena keluarga-keluarga dengan bayi yang masih usia 3 bulan, berapa bulan, rata-rata masih balita. Jadi papa, mama, anak semuanya sakit, satu rumah isoman. Mau bantu tidak bisa bantu, rumah sakit juga penuh. Kita mau pergi ke sana tidak bisa. Akhirnya saya mendampingi mereka via telepon dan WA. Dari pengalaman saya, jadi selama beberapa waktu ini mendampingi mereka, dengan sauna ini sangat efektif sekali. Ya, ketika apalagi yang gejala masih baru merasa ada gejala-gejala COVID, segera sauna, rata-rata mereka langsung bisa pulih dengan cepat. Dalam hitungan 1-2 hari, fisik mereka sudah mulai fit kembali. Jadi untuk sauna atau rendam kaki juga boleh ya, kalau kita tidak punya alat sauna ini, dengan merendam kaki kita lalu gunakan kain tutup seluruh tubuh kita, dia juga punya efek yang hampir sama ya, panas. Untuk sauna cukup 15 menit, untuk rendam kaki boleh 20 sampai 30 menit. Nah, beberapa teman yang isoman karena positif ya, mereka karena dalam kondisi mendesak, mendadak, mau minta tolong cari ini, cari itu, belum tentu barangnya ada. Mau beli online juga butuh waktu. Lalu mereka dengan cara meletakkan baskom ya, baskom yang besar, isi dengan air mendidih, lalu masukkan ekoenzim, terus duduk ya, taruh di baskomnya di bawah kursi, kalau ada kursi rotan yang ada lubang-lubang lebih bagus ya. Duduk di atas kursi tersebut lalu tutup dengan kain. Jadi kakinya tidak perlu berendam, orangnya di atas kursi. Efeknya juga sama seperti menggunakan alat sauna ini. Dan beberapa keluarga ya yang dengan menggunakan terapi ini mereka cepat sekali pulihnya ya. Nah, ini jadi mandi juga sama ya. Setiap kita mandi, kita keramas, kita untuk cuci apapun, untuk segala keperluan isoman ya, gunakan ekoenzim ke dalamnya. Jadi apapun kegiatan kita di rumah, ngepel apa segala macam, gunakan ekoenzim di rumah. Nah, ini satu metode untuk membantu yang sangat efektif ketika sesak ya. Jadi beberapa teman kita ya saturasinya benar-benar sudah parah ya. Ketika dilarikan ke rumah sakit itu sudah fungsi paru-parunya sudah tidak mencapai 40% lagi. Ada beberapa rekan kita yang sampai separah itu. Untuk bernafas sudah tidak mungkin dengan cara normal lagi, jadi oksigen sudah tidak bisa lepas karena fungsi paru-parunya sudah tidak sampai 40% lagi. Jadi metode gargle ya dan metode menghirup uap panas ini sangat membantu sekali. Ketika kita menghirup uap panas dari EE ini, yang uap air mendidih, campurkan sedikit ya EE, lalu kita menghirup air ini, tidak lama kemudian ya lendir-lendir yang menyumbat yang membuat kita sesak itu bisa keluar banyak sekali. Jadi dari testimoni dari yang mereka ceritakan yang sudah sembuh, jadi mereka bercerita apa yang mereka alami selama masa isoman, masa terapi, dan kita bantu dengan ekoenzim ini. Jadi kalau kita ya tidak punya stok yang banyak di rumah, ya, seperti sekarang ini banyak teman-teman yang minta bantuan kirim ekoenzim untuk isoman, tentu jumlahnya sangat terbatas. Kalau kita punya jumlah yang terbatas, kita menggunakannya juga dengan cara yang seefektif mungkin ya.
Nah, jadi kalau tipe yang seperti ini dengan uap air panas ini, setelah kita hirup ya sekitar 15 menit, lalu air pun sudah mulai hangat-hangat kuku ya. Air ini bisa kita gunakan ya lanjut dengan terapi mencuci hidung, lalu untuk gargle. Jadi kita tidak akan membuang banyak EE, kita bisa ya memanfaatkan dengan optimal. Ya. Nah, ini satu terapi yang sangat membantu sekali pemulihan orang-orang isoman. Jadi beberapa rekan yang positif COVID, mereka saat menelepon ya suara sudah ngos-ngosan, bahkan mereka ya sempat ngomong seperti sudah menyerah karena merasa seluruh tubuh sudah seperti diremuk-remuk, mau bernafas sudah susah, untuk berjalan pun sudah tidak mampu lagi. Jadi saya tahu mereka telah membuat ekoenzim, lalu saya anjurkan pindahkan tong-tong ekoenzimmu ya, baik yang sudah dipanen, yang belum dipanen, pindahkan ke ruangan kamu isolasi. Ya. Lalu kita bisa lihat apa yang terjadi. Ini salah satu yang saya tunjukkan aja, salah satunya saja ya. Nah, ini sebenarnya siap panen. Jadi saat teman satu ini terpapar COVID ya, dia beberapa hari sebelumnya berkumpul bersama orang-orang yang positif COVID. Jadi 2-3 hari kemudian dia ya merasa tubuhnya sudah tidak beres. Dan sorenya ya, pagi masih oke-oke, sore sudah tidak beres, lalu batuknya semalaman non-stop tidak berhenti, besoknya suara sudah hilang sama sekali. Lalu dia WA ya, tanya, Bu, ini begini-begini. Saya tanya ekoenzimmu stoknya ada. Dia bilang yang dipanen sudah habis, tinggal sebotol kecil. Yang belum panen, siap panen ada, tapi kondisinya seperti itu tidak mungkin suruh panen. Lalu saya bilang, pindahkan tong-tongmu, dia buat banyak ya, tong-tongmu pindahkan ke kamar. Jadi saya kirimin ekoenzim yang siap pakai, yang belum panen pindahkan ke kamar. Jadi sebenarnya awalnya dia bagus, jamurnya putih. 2 hari tong ini dimasukkan di kamar tersebut ya, 2 hari kemudian, ya inilah mungkin ya alam bekerja bila hati kita selaras. 2 hari kemudian teman isoman ini tubuhnya fit kembali, batuknya hilang, benar-benar hilang sama sekali. Lalu ketika dia merasa sudah fit, dia buka wadah ini, dia ingin panen karena dia mau pakai EE-nya sudah hampir habis. Ya, ketika dia buka, dia bingung. Lah Bu, kenapa jamurnya jadi begini? Kemarin kan putih. Nah, inilah ya yang ingin saya katakan. Jadi ketika kita meletakkan banyak EE di kamar, di tempat orang-orang ya, bukan hanya yang COVID aja ya, orang-orang yang tubuhnya punya masalah, maka EE ini akan menunjukkan gejala-gejala rusak ya. Dan orang yang ada di dalam itu rata-rata mereka pulih tapi EE-nya yang menunjukkan gejala perubahan warna menghitam. Nah, ini mau diistilahkan transfer apa saya juga nggak tahu, tapi inilah yang terjadi dan sudah banyak sekali ya, bukan cuma satu, sudah banyak sekali yang memberi testimoni ini. Ya, jadi teman-teman, saya tidak banyak berpanjang lebar ya, hanya bisa mengatakan mari kita buat ekoenzim sebanyak mungkin. Saat ya, ketika waktunya tiba, ketika bencana tiba, ketika wabah penyakit tiba, dimanapun kita berada, kita bisa melakukan banyak sekali hal dengan ekoenzim ini. Jadi ini hanya sedikit tips ya bagi teman-teman yang terpapar COVID, baik saat ini yang masih isoman atau mungkin yang sudah pulih, kita tetap bisa melakukan terapi pemulihan fisik kita.
Jadi yang tadi di depan beberapa slide yang saya tunjukkan itu adalah terapi-terapi yang saya lakukan beberapa waktu ini untuk teman-teman yang berkonsultasi minta bantuan. Jadi sejauh yang saya lakukan selama ini hasilnya cukup efektif. Saya tidak tahu virusnya kemana, itu saya tidak memikirkan itu. Yang intinya yang ingin saya sampaikan, teman-teman yang melakukan terapi dengan EE ini ya, mereka bisa pulih lebih cepat. Ya, jadi ada satu teman bahkan sudah 10 hari dipasang oksigen karena dia sudah sesak. Sangat susah bernafas ya. Beliau di Jakarta, lalu adiknya telepon saya, Bu, ini bagaimana ini Bu, adik saya sekarang semakin drop, semakin lemah, ini sepertinya sudah tidak sanggup. Tadinya isoman di rumah, lalu mau dilarikan ke rumah sakit. Ya, lalu saya bilang, coba tahan, kamu segera suruh dia hirup uap air panas, tambahkan EE, lalu lakukan sauna. Ya, akhirnya dia segera telepon adiknya ya. Kebetulan sudah kirim EE beberapa hari yang lalu, dia EE sudah diterima. Jadi langsung ya, dia langsung melakukan itu malamnya. Saat dia telepon malam itu lakukan, besok paginya bangun tidur saya sudah dapat terima kabar, Ibu terima kasih, adik saya sekarang sudah lebih baik, dia sudah tidak sesak lagi, jadi sudah bisa plong karena cairan-cairannya sudah mulai keluar banyak sekali. Jadi ini hanya salah satu, banyak sekali yang lain-lain. Dan di sini saya sampaikan selain saya menggunakan terapi EE ini ya, jadi bagi teman-teman yang mereka punya enzim buah, saya selalu menganjurkan mereka ya segera mengkonsumsi enzim buah karena dia sangat efektif sekali membantu terapi dari dalam dan ekoenzim dari luar. Baik, kira-kira cukup singkat seperti ini aja ya. Jadi untuk ekoenzim, hal yang paling utama ya, kenapa dia sangat bagus, sangat bermanfaat, itu kuncinya tadi di udara ya, penyemprotan. Sebentar ya. Yang sprayer ini. Jadi kuncinya sebenarnya itu di sini. Ketika kita menyemprotkan ekoenzim ini ke udara, ya dari reaksi kimia yang terjadi di udara, ya. Jadi polutan-polutan tadi dibersihkan, lalu ada hal yang sangat bagus dari reaksi kimia-kimia yang panjang itu menghasilkan oksigen dengan kualitas yang tinggi, yang bagus. Jadi kita bisa hidup sehat kalau oksigen kita itu tercukupi dan bersih ya dan berkualitas. Jadi kuncinya sebenarnya di sana. Jadi semakin rajin kita spray ekoenzim, maka udara-udara di lingkungan tempat tinggal kita itu semakin bersih. Orang yang tinggal di lingkungan yang tidak banyak polutan, tentu ya mereka akan hidup jauh lebih sehat. Jadi bukan punya misteri apa. Ekoenzim sebenarnya dia simple, sederhana ya. Dia sangat menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi gunakan ini spray serajin mungkin. Boleh semprot setiap saat ya. Jadi tidak perlu harus menunggu sampai tengah malam baru mengaduk, nanti kasihan ya, sudah isoman butuh istirahat yang cukup. Jangan sampai gara-gara mau nyemprot EE sampai kurang tidur. Tadi Dokter Lucia sudah bilang ya, kita harus cukup istirahatnya, jam tidurnya untuk menaikkan imun tubuh kita. Jadi tidak perlu ya, jadi EE ini tidak perlu kita harus menunggu jam tertentu baru boleh tuangkan, jam tertentu nanti baru semprot, tidak perlu ya. Kapanpun kita mau nyemprot, semprot. Jika repot menyemprot, pakai diffuser yang banyak, dia akan menyemprot 24 jam dan 24 jam kita akan sehat, menghirup oksigen yang berkualitas. Nah, baik, sampai di sini ya, nanti kita diskusi. Nah, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Yana. Baik, terima kasih Ibu Samah.
Tadi kita sudah mendengar dan mengenal lebih dekat dengan COVID-19, kemudian kita juga diajarkan untuk menggunakan ekoenzim sebagai terapi pendukung dalam hidup harmonis bersama COVID-19.